bagaikan pedang bermata dua. Itu untuk jemaat, juga untuk saya sendiri. Mari kita mulai membangun manusia rohani. Itu bukan gampang. Itu dipupuk bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Tetapi bagi kita yang rendah hati, yang mau belajar, mau dituntun, itu yang dijadikan murid oleh Kristus. Kami percaya Tuhan, di dalam 2 Timotius 3 ayat 5 dikatakan secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Kata memungkiri di sini adalah mereka mendengar firman Tuhan, tetapi mereka kurang percaya. Mereka tidak sungguh-sungguh mengenal Allah mereka. Ibadahnya rutin-rutin saja, tetapi dia sendiri tidak pernah ada persekutuan dengan Tuhan. Tidak memuji, menyembah, tidak membaca Alkitab, bahkan mungkin tidak berdoa. Yang saya katakan di sini, rajin berdoa, tapi mereka belum disertai dengan pertobatan yang penuh. Artinya perubahan Kristus belum sepenuhnya. Artinya karakter dan perkataan masih belum sempurna. Sebagai akibatnya, mereka masih percaya kepada mistis. Mereka masih kunjungi paranormal. Mereka sering ke gereja, tapi mereka takut hantu. Jadi inilah hal-hal. Mereka itu orang-orang yang sudah sering beribadah, rajin beribadah, tetapi kekhawatiran masih mereka alami. Bahkan ada sebagian yang depresi. Inilah gambaran masalah kekristenan. Apalagi di saat sekarang ini, dunia dilanda pandemi, gaya hidup berbeda, perubahan zaman. Inilah yang kita alami sekarang. Kita lihat ada metaverse, orang bergereja di metaverse, bukan hanya di live streaming. Ini perubahan zaman yang begitu cepat, begitu luar biasa. Tetapi bagaimana dengan kita sendiri? Mari kita tinjau kekristenan. Orang katakan Christianity, bagaimanakah yang disebut dengan ibadah yang baik? Saya kira di sini peran orang percaya sangat-sangat penting sekali. Mereka menunjukkan keteladanan mereka di luar sana, bahkan menjadi terang dan garam. Bagaimana garam yang sudah tawar, yang tidak bisa menggarami, mereka akan dibuang dan diinjak. Kita menjadi terang dan garam bagi orang yang belum percaya. Kita masing-masing adalah surat Kristus. Bagaimana orang melihat kita kalau kita belum berubah karakter dan perkataan, sehingga orang di luar sana yang belum percaya ini menjadi batu sandungan dalam penginjilan. Ini adalah hal yang nyata, hal yang jelas. Kekristenan bukan persoalan duniawi, bukan persoalan materi. Tetapi pada saat kita menginjili, kita tidak bisa mengatakan kalau Anda ikut Kristus, Anda akan diberkati secara ekonomi melimpah. Kalaupun itu terjadi, itu hanya karena dampaknya saja dari Anda iman yang percaya. Saya pada hari ini, pada kesempatan ini, mau ungkapkan beberapa hal. Bahwasanya yang pertama, dari kekristenan kita, next,
Kekristenan bukan persoalan teori. Kalau teori, dia hafal ayat, dia paham mengenai Alkitab, tetapi dia tidak pernah melakukan. Dia tidak menjadi pelaku firman. Bagaimanakah ini? Kita bayangkan saja dulu kita belajar Pancasila, tetapi pengamalannya tidak ada. Ya, jadi kekristenan bukan persoalan teori, tetapi sudah menjadi pelaku firman kita. Ini sebuah renungan bagi kita semua, bagi Anda dan bagi saya. Yang kedua, logika. Kekristenan tidak melulu soal logika. Bagaimanakah kita, kalau masih ingatkah kita dengan 5 roti 2 ikan? Berapa banyak yang makan? Masuk di akal? Bagaimana Tuhan membelah Laut Merah saat Musa dan orang Israel mau eksodus dari Mesir yang dikejar oleh pasukan Firaun. Logika nggak laut itu dibelah? Tidak logis. Tapi hari-hari ini, kalau orang berpikir logis, jangan kita menghakimi. Sebab berpikir logis yang sudah diperbaharui oleh firman Tuhan itu oke-oke saja. Karena mereka sudah melalui pertobatan, mereka sudah dimurnikan oleh firman Tuhan. Mereka berpikir logika itu wajar-wajar saja. Tetapi yang tidak mengalami pertobatan, tidak mengalami pemurnian oleh firman Tuhan, ini berbahaya. Di Amsal 3 ayat 5 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Jadi jangan kita menurut kepandaian kita sendiri, logika kita sendiri, tetapi bersandarlah kepada firman Tuhan. Yang ketiga adalah mengikuti perasaan. Hanya ikuti perasaan, kenapa Tuhan tinggalkan aku? Tidak, jangan pakai perasaan. Mengapa Tuhan tidak memberkati aku? Mengapa Tuhan begini? Mengapa Tuhan begitu? Kalau pada saat Yusuf dibuang ke sumur, dijual ke Kedar, dijadikan budak, masuk penjara. Kalau Yusuf berpikir ikut perasaan, maka Yusuf tidak akan menjadi perdana menteri di tanah Mesir. Oleh sebab itu, jangan selalu ikuti perasaan. Yang keempat, agamawi. Agama tidak akan menyelamatkan manusia untuk masuk ke dalam kehidupan yang kekal, tetapi itu adalah melalui hubunganmu dengan Tuhan. Bagaimana hubunganmu dengan Tuhan? Persekutuanmu dengan Tuhan. Sebab saya katakan kepada anak saya, bahwasanya nak, saya tidak bisa membawamu masuk ke dalam surga. Engkau sendirilah nak yang akan bisa menyelamatkan kamu. Apa itu? Imanmu kepada Yesus. Kalau engkau suka-suka dalam hidup ini, maka bapakmu, mamamu tidak akan sanggup untuk menolong engkau. Sebab setiap individu, mereka sendirilah yang menentukan hidup mereka. Bagaimana yang fanatik ikut-ikut, mereka tidak tahu, mereka latah
kepada apa yang mereka lakukan dan kepada siapa kita percaya. Mereka ikut-ikuti ibadah, sekedar aktivitas rohani, tapi tidak tahu kemana tujuannya. Ini juga jadi hal yang bermasalah. Terus ada yang dikatakan lagi selanjutnya, iman yang sementara. Mereka andalkan Yesus untuk mendapatkan berkat keuangan duniawi, harta, dan lain-lain. Inilah yang disebut iman yang sementara. Bukan mereka ikut Yesus itu untuk mempersiapkan diri untuk hidup yang kekal. Nah, yang jadi persoalan kekristenan yang salah ini bagaimana? Ada satu, yaitu bila mana kita memiliki gaya hidup yang berkenan kepada Tuhan. Gaya hidup, next ya. Gaya hidup itu dipupuk dari kebiasaan, tradisi, dan budaya. Inilah yang menjadi budaya. Dari kebiasaan, tradisi, dan menjadi budaya. Saya kasih contoh saja. Dalam keluarga ada budaya masing-masing. Di keluarga saya katakan ini yang sebenarnya. Mesbah keluarga adalah bagi kami setiap hari, kecuali hari Minggu. Dari mesbah keluarga kita dekat kepada anak-anak. Hati mereka terbuka karena selesai kita berikan mesbah keluarga. Hati mereka terbuka untuk orang tua. Kita bisa bicara apa saja, keluhan mereka, masalah mereka, apa yang menjadi impian mereka. Mereka buka hatinya untuk kita. Salah satu jalan untuk dekat kepada anak, makin erat hubungan melalui mesbah keluarga. Tidak ada yang merugi. Dan Anda yang suami istri, ya, kalau kita setiap hari kita berpelukan, teletabis. Apa yang saya katakan? Laukoh wa aini, Yesus aini, Santi ayo mengijiani. Saya mengasihimu istriku, Yesus mengasihimu, dan Tuhan kita mengasihi satu keluarga kita. Di dunia sekuler, rupanya ada penelitian yang sangat populer. Kalau hanya berpelukan begitu, maka tubuh kita antitoksin kalau nggak salah ya, antibodi kita, imun kita naik. Jadi selain konsumsi vitamin C, vitamin D, ini aja bisa menaikkan imun. Amin. Mau lakukan? Mau lakukan? Gratis loh. Ya, nggak ada salahnya. Tidak ada salahnya. Ya, saya sendiri merasa bangga karena saya ada jam beker yang tidak pernah saya putar setiap hari. Kalau saya terlambat bangun, saya dicium pipi kiri, pipi kanan. Laukung, bangun. Suamiku, bangun. Puji Tuhan, saya senang sekali kalau saya dicium sama istri. Pagi-pagi imun saya sudah meningkat ya. Demikian juga Anda. Iya, keharmonisan rumah tangga itu utama. Nah, ada orang yang bertanya, orang sekuler, kenapa kalian orang-orang Kristen, kenapa
kenapa keluarga kalian kok harmonis? Resepnya apa sih? Saya manggil istri saya Laupong. Istri saya panggil saya Laupong, suami dan istri ya. Orang Singapura teman kita terkejut. Kok kalian panggil begitu? Iyalah, itu soulmate saya. Iya, soulmate belahan jiwa. Saya bilang itu soulmate saya panggil nggak salah. Nah, rahasianya tidak jauh-jauh. Hubungan vertikal, hubungan horizontal. Saat kita memiliki hubungan dengan Tuhan, yaitu hubungan vertikal dengan Tuhan baik. Ada persekutuan dengan Tuhan. Kita membaca Alkitab, kita belajar firman, kita ada memuji menyembah. Maka kasih dari surga mengalir ke imam. Imam menjadi imamat yang rajani. Itu yang mengalir kepada istri, mengalir kepada anak-anak, ke keluarga kita. Hubungan yang horizontal, yaitu hubungan sesama terhadap istri, terhadap anak. Banyak hari ini belum tentu hubungan orang tua dan anak baik-baik saja. Belum tentu. Akan tetapi, kalau hubungan kita dengan Tuhan secara vertikal benar dulu, hidup kita benar dulu, maka yang lain akan mengikuti. Ada amin? Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Seperti yang dikatakan, gaya hidup. Lantas dikatakan gaya hidup yang bagaimana? Yaitu gaya hidup yang berkenan dan sesuai dengan kehendak Allah. Bukan gaya hidup yang dunia tawarkan. Ini yang dikatakan di Roma 12 ayat 2. Ya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah dan sempurna. Nah, di sini saya mau sharing mengenai bagaimana yang disebut dengan ibadah, pribadi atau gaya hidup yang berkenan di hadapan Allah. Ya, di Roma 12 ayat 1, bukan 2 ya. Ayat 1 ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Yang kedua, suka memuji Allah. Orang yang memuji dan menyembah, Tuhan akan mengatasi hidupnya. Tuhan bertata di atas pujiannya. Mulutnya dipenuhi dengan pujian, dengan firman Tuhan, kata-kata yang membangun. Keintiman kita dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan, adalah memiliki hidup yang memuji Allah. Saat pandemi, sangat banyak kita asal lagu baru, lagu enak, print, belajar, print, belajar. Pasti kita bisa, ya. Asal hati kita memang kita suka untuk memuji.
Baru yang ketiga, hidup dalam tuntunan Roh Kudus, yaitu bergaul dengan Tuhan, menjadi pelaku firman. Kalau kita sudah dalam tuntunan Roh Kudus, otomatis keinginan daging kita akan mati. Apa yang dikatakan dalam Roma 8 ayat 8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tidak mungkin. Pilih salah satu. Hidup ini pilihan. Yang keempat, beradalah dalam satu komunitas. Bila mana engkau ada dalam satu komunitas, bisa dalam FA, dalam ABA, dalam WBI atau youth, Anda sudah berada dalam satu komunitas. Dalam satu komunitas ini ada kata saling. Kata saling, saling mendoakan, saling mengasihi. Anda saling memperhatikan. Anda saling menolong. Banyak kata saling. Saling memberi info. Ini cari dokter mau kemana di komunitas. Kalau sakit ini obat apa? Komunitas. Komunitas rohani. Kita bisa melihat di Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi di sini tidak menurut nasihat orang fasik atau orang berdosa atau kumpulan pencemooh. Sebab Anda tahu pergaulan yang tidak baik merusak kebiasaan yang baik. Pasti. Kalau kita masuk dalam kelompok pencuri, cepat lambat akan menjadi pencuri. Demikian juga pemabok. Di Amsal 13 ayat 20 dikatakan, siapa bergaul dengan orang bijak semakin bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Inilah firman Tuhan yang iya dan amin. Next, kita rindu gereja ini, hamba-hamba Tuhan bergandengan tangan mengajari jemaat, mengadakan persekutuan dengan jemaat yang akan terus-menerus dilakukan untuk pada akhirnya karakter Kristus itu terjadi. Hal ini karena kita memiliki budaya gaya hidup. Tanpa budaya kita tidak jelas. Karena budaya itu apa yang mau dilakukan sudah jelas. Bagaimana iman kita diperbaharui itu sudah jelas. Saya menyinggung kembali visi misi gereja. Next, iman Kristus. Oke, next, budaya gereja. Kita bisa melihat di sini ada kata saling. Sudah ngerti ya salingnya? Budaya gereja. Gereja dan jemaat yang berdoa, penginjilan sebagai gaya hidup, pemuritan inti dari misi gereja. Karena tanpa pemuritan yang diinjili tapi tidak di follow up, maka penginjilan menjadi sia-sia. Karena follow up-nya itu intinya di pemuritan, discipleship. Jikalau Anda juga mengadakan mesbah di keluarga, Anda sudah mengadakan family discipleship. Jadi Anda pemuritannya untuk anak-anak keluarga kalian. Ya, ini saja yang saya mau sharing
untuk firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik,